Halo sahabat trader, bersama saya Muhammad Alfian. Pada video kali ini saya akan membahas emiten-emiten pilihan rekan-rekan member grup ya. Emiten yang pertama saya akan ulas BNGA. Sorry, BNGA. BNGA masih terlihat sideways ya. Kalau kita lihat tren besarnya, dia masih dalam zona base. Sebetulnya marketnya di situ-situ aja ya. Kita masih harus menunggu eh, isu-isu positif dari BNGA. So, BNGA masih menurut saya masih belum menarik sih. Masih belum menarik, dari weekly-nya juga masih momentumnya belum mendukung, masih menghadap ke bawah ya, masih menghadap ke bawah. So, kita lihat monthly-nya. Monthly-nya juga masih ada doji di sini ya untuk candle bulan ini, dan sebetulnya belum bisa menjadikan BNGA untuk melanjutkan tren. Kalau misalkan Anda mau spekulasi ya boleh-boleh aja sebetulnya. Namanya spekulasi ya, beli kucing dalam karung, tapi pertanyaannya apakah spekulasi itu baik? Tentu tidak. So, sebetulnya BNGA masih kurang layak lah untuk dijadikan emiten investasi, untuk khususnya untuk swing ya, khususnya untuk swing. Kita masih harus menunggu trennya yang benar-benar menarik. Tren menarik itu seperti apa sih? Tren menarik itu dia naiknya enak. Naik turun, naik turun, naik. Naiknya ini lama-lama naik. Tapi kalau kalau kita lihat seperti ini kan, ini cenderungnya sideways. Eh, Sideways, banyak konsolidasi. Dan ini belum menarik lah kalau untuk swing. Ya, tapi kalau Anda mau scalping di BNGA, ya silakan. Kalau scalping kan Anda bebas mau dimanapun Anda entry, Anda cari 2%, 3%, Anda bisa taking profit. Tapi kalau untuk swing, saya rasa BNGA harus wait and see dulu ya. Kita cari tren-tren positifnya dulu. So, kalau untuk waktu dekat ini bagaimana? Ya memang kita cari supportnya aja. Nah, kita lihat memang ada momentumnya di sini, ada indikasi cenderung ada golden cross sebetulnya. Kalau kita berasumsi, boleh kita berasumsi, kita analisa aja. Kalaupun memang dia mau naik, kita cari naiknya sampai mana ya. Ini kita buat roadmapnya BNGA. Nah, kalaupun naik, dia akan menguji resisten-resisten dulu terdekatnya. Ada di 1070. Selanjutnya di sini ada resisten lagi di 1080. Kuat banget resistennya loh. Banyak penghalang untuk BNGA melanjutkan naik. Ini diantara ini ada resisten kan. Nah, resisten-resisten ini bisa jadi penghambat untuk BNGA melanjutkan tren positifnya kok tentunya ya. So, kalau misalkan untuk beberapa hari ke depan ya tendensinya memang uptrend, tendensinya ya, setidaknya menguji 1060. Kita punya support di 1025. Anda bisa turunkan satu tick atau dua tick. So, berarti 1020 sampai dengan 1015 bisa Anda jadikan stop loss. Asumsinya kalau misalkan dia terus turun melewati 1015, maka kan dia turun terus ke bawah. Nah, trennya patah berarti kan. Nah, kalau saya, daripada saya entry di BNGA, masih banyak lah emiten-emiten yang lebih menarik trennya dibandingkan dikocok-kocok naik turun di BNGA. Ya, saya masih bilang BNGA ini wait and see dulu. Saya nggak bisa rekomendasikan entry di BNGA. Tapi kalau Anda yang sudah punya barang di bawah, Anda boleh hold. Targetnya ya tiga area ini di 1070, 1075, 1080 dulu terdekat areanya ini ya. Oke.
Semoga ini membantu aktivitas investasi Anda di emiten BNGA. Good luck untuk BNGA-nya. Selanjutnya saya punya link. Nah, link ini udah breakout dari falling wedge-nya. Ketika tanggal 12 November ini dia sempat turun ke bawah ya sampai dengan 17 dan 18 November. Nah, ini bisa terindikasi ini menjadi pullback-nya, Pak Bu. Dan ini menarik sebetulnya. Kalau misalkan dia terus breakout, ya breakoutnya dari mana? Breakout dari resisten ini. Breakout dari 4.310. Nah, targetnya ada di atas, ada di 4.620, 4.800, 5.000. Nah, ini kita bisa jadikan target-target dan supportnya di mana? Ini supportnya ada di sini. Ini ada 3 kali low menguji 4.030 nggak mampu turun, berarti ini kan agak kuat supportnya ya. Supportnya agak kuat, Anda bisa jadikan itu sebagai support. Low-nya diuji. Ya, ini sebetulnya kalau Anda entry di sini pun ini masih worth it, 5% ke atasnya masih ada 9% ya. Nah, saya punya suggest, berarti kalau Anda untuk entry di sini boleh-boleh aja. Terus kalau Anda yang sudah punya barang di bawah bagaimana ya? Congrats, Anda sudah cuan. Saya mau buat suggest dulu untuk Anda nih. Link tanggal 22 November 2021. Link continuation ya, saya sebutnya ya. Continuation atau breakout. Saya punya dua saja entry di sini, kita boleh ambil di last price-nya di 4.230 ya, atau ya 4.320. Sorry, salah. 4.320 BOB, buy on breakout, apabila dia breakout dari 4.310 ya, satu ticknya Anda boleh entry. Stop lossnya tetap dengan level yang sama, dengan target 4620, selanjutnya 4.800, selanjutnya 5.000. Dengan kondisi IHSG ini yang bullish trend ya, seharusnya bisa memungkinkan untuk melanjutkan trennya. Namun ini banyak resisten di atas, Anda harus antisipasi itu. Stop lossnya 4.020, saya jadikan stop loss. Anda boleh entry nih ya, boleh akumulasi lah. Pokoknya masih di area ini sebetulnya area akumulasi nih. Area akumulasi masih di dalam range ini, Anda boleh akumulasi terus. Stop lossnya di mana ya? Sama stop lossnya. Turun di bawah 4.030 Anda cut loss. Bertahan di bawah 4.030 Anda cut loss. Oke? Kita udah jadi market link, kita lihat range besarnya. Wow, ini harusnya minggu ini kan jadi hammer nih minggu kemarin ya. Asumsi aja, kita sih berasumsi aja ya. Harusnya sih terbang ke atas minggu ini. Minggu ini harusnya terbang ke atas. Semoga aja ini tercapai karena didukung juga dengan stokastiknya yang sudah mulai cenderung naik ke atas. Ada golden cross di sini dan ini mendukung sekali untuk link melanjutkan trennya ya. Nah, ini falling wedge-nya cukup cukup menarik sih. Oke, mungkin cukup dari saya untuk market link. Semoga ini membantu aktivitas Anda dan semoga bisa menghasilkan cuan juga untuk kita semua. Good luck untuk market linknya. Selanjutnya kita punya laba. Laba ini downtrend sekali ya. Nah, ini setelah breakdown dari supportnya di 193. 193 ini kemana lagi nih kalau misalkan dia udah turun ke bawah 167, turunnya kemana? Ini Anda harus hati-hati nih. Ya, ini ada
apa namanya, harga IPO-nya di 168, sekarang ada di 167, di bawah harga IPO nih. Anda harus antisipasi turunnya sampai semana. Wah, ini bahaya ini sebetulnya laba. Targetnya, wow, targetnya di area 100 lah ya. Targetnya di area 100 lah. Terus bagaimana kalau yang sudah punya di atas? Saran saya, cut loss. Cut loss lebih baik daripada Anda harus berharap laba yang entah kapan naiknya. Udah dalam banget Mas Alfian. Nggak apa-apa. Sebaiknya cut loss. Karena eh, lebih baik beli harga tinggi, beli harga di harga tertinggi pada saham yang berfundamental baik dan memiliki tren bagus ketimbang salah beli saham. So, apakah laba ini emiten yang salah? Ya, saya belum bisa pastikan itu sebetulnya karena saya juga belum lihat fundamental laporan keuangannya ya, analisa fundamentalnya saya belum pastikan. Tapi dari analisa kita saat ini, laba ini belum ada indikasi untuk dibawa terbang, belum ada candle reversal, melainkan apabila laba mampu bertahan di atas area 200, bertahan di atas level 200, mungkin ceritanya beda. So, kalau Anda yang sudah punya laba, sebaiknya cut loss saran saya. Karena nggak ada tanda-tanda ini untuk naik. Belum ada tanda-tanda ya, bukannya nggak ada, belum ada. Mungkin nanti ada, tapi kita nggak tahu kapan. Ya, saya bukan nakut-nakutin, tapi ini adalah solusi untuk Anda cut loss. Berapapun. Tapi kalau mau sabar ya, Anda mau berinvestasi di emiten laba ya nggak apa-apa. Saya juga nggak memaksakan untuk cut loss ya. Anda mau berinvestasi di laba. So, bagaimana konsepnya? Ya, Anda harus tunggu bersabar sampai dia turun ke bawah. Takutnya dibawa ke 50. Saya cuma takut itu aja. Sampai di bawah 50 Anda benar-benar nyangkut, nggak bisa dijual nanti. Ya, susah. Ya, tapi kalau misalkan memang Anda mau berinvestasi udah terlalu dalam, lebih dari 50% mungkin ya, Anda boleh tunggu sampai dia mulai rebound lagi di bawah di kisaran 100 sampai dengan 75 lah. Ya, Anda boleh average down nanti di sana. Average down bagaimana tekniknya, piramid Anda bisa gunakan ya, dua kali lebih besar dari lot yang Anda beli di atas. Lengkapnya Anda bisa join di grup WhatsApp ya bersama saya biar kita bisa belajar kelas ultimate. Oke, mungkin cukup dari saya untuk emiten laba. Sebaiknya Anda pertimbangkan untuk cut loss karena support kuatnya di harga IPO-nya di 168 pun aja sudah di breakout. Hati-hati untuk laba. Oke, selanjutnya kita punya BEPS. BEPS ini cukup memiliki tren yang positif ya, memiliki tren yang positif 45 derajat naiknya, ini cantik sekali sebetulnya kalau kita lihat tren. Tapi masalahnya dia sudah terbang tinggi nih, sudah terbang tinggi, apakah dia harus koreksi seperti eh, yang kita lihat saat ini ada shooting star sebetulnya. Candle hammer kebalik ini ya, di atas ini sebetulnya candle reversal swing high, potensinya dia harusnya turun menguji 2400 harusnya. Tapi apabila ya BEPS ini mampu bertahan di atas 3600, maka bisa jadi juga BEPS ini melanjutkan trennya. Targetnya di mana ya? Targetnya resisten dulu aja di sini, resisten 4230. Tapi kalau dia nggak mampu bertahan di atas 3600, dia turun ke bawah, kita boleh simulasikan
ketika dia breakdown dari supportnya di 3280, ya katakanlah dia turun ke bawah, ini akan terus turun nih Pak Bu, hati-hati. So bagi Anda yang sudah punya barang di atas ya, Anda bisa jadikan 3280 ini sebagai support terdekat. Apabila 3280 ini mampu di breakdown, maka Anda bisa tempatkan 3270 sebagai stop loss ya. Anda nggak boleh tahan-tahan, atau 3260 Anda bisa jadikan stop loss 1 tick atau 2 tick di bawah support ya. Jangan sampai Anda seret-seret. Sebetulnya ada dua strategi ya, atau dua dua opsi yang bisa Anda ambil. Yang pertama, Anda bisa cut loss di 3270 atau 3260 Anda cut loss, dan nanti di bawah, nanti di kisaran 2400-an Anda bisa ambil lagi di bawah, cari reversalnya ya. Ketika Anda dapat reversalnya nih, harusnya BEP punya tren yang menarik. Selanjutnya dia naik ke atas. Ini membuat pala cangkul aja sebetulnya ya. Secondary reactionnya dibentuk, terjadi reversal di bawah, Anda entry. Itu opsi keduanya. Anda bisa hold, boleh Anda hold sampai di bawah, nanti Anda average down. Nah, konsep average down itu Anda harus paham juga, jangan sembarang average down. Kalau misalkan average down Anda, budget Anda kurang, maksudnya kurang bagaimana? Gunakanlah lot itu untuk average down lebih besar daripada lot yang di atas, setidaknya 2 kali lebih besar daripada lot yang di atas. Katakanlah kalau Anda punya lot di atas itu 10 lot ya, Anda harus beli di bawah minimal 20 lot biar average-nya turun, mendekati harga last price. Setidaknya bagus-bagus dapat di last price, average price-nya ya. Tapi kalau Anda nggak punya budget lebih untuk average down, membeli 2 kali lipat dari lot yang di atas, sebaiknya cut loss. Nanti tinggal tunggu di bawah, Anda beli lagi. Lebih baik seperti itu daripada Anda hold. Anda nggak tahu apa benar nih di 2400 bisa rebound naik ke atas. Iya kalau rebound, kalau enggak Anda dibanting turun nih ya. Hati-hati sebetulnya. So kita lihat trennya, sebetulnya tren weekly-nya ini masih harus lanjut ke atas. Masih belum ada tanda-tanda ya, tren besarnya nih, major trennya ini masih belum ada tanda-tanda reversal ya, belum ada tanda-tanda reversal. So setidaknya penurunan ini adalah koreksi sehat sih sebetulnya ya. Itu tadi saya boleh sarankan untuk BEP, Anda punya dua opsi. Yang pertama, Anda cut loss di 3270 atau 3260, atau Anda boleh hold tapi Anda harus average down di bawah. Tinggal Anda pilih opsi yang mana sesuai dengan budget Anda dan money management Anda. Oke, cukup untuk BEP. Kita belum bisa entry di saham BEP, tapi kalau untuk scalping ada kenaikan untuk menguji 3600 dan seterusnya naik ke atas. Nah, ini Anda boleh scalping. Kalau scalping saya nggak bisa suggest di market yang offline, harus on the spot ya, langsung marketnya masih running kita bisa buat suggest. Tapi kalau offline seperti ini sebaiknya untuk swing. Oke, cukup untuk saham BEP. Good luck untuk aktivitas Anda di emiten BEP. Selanjutnya saya punya MPPA. Ya, MPPA ini masih bearish trend ya, masih bearish trend ini. Wah, ini nggak mampu rebound nih. Ya sebetulnya kalau misalkan dia mampu bertahan di atas 570, ini bisa jadi double bottom. Bisa jadi double bottom MPPA-nya. Tapi secara weekly-nya belum mendukung untuk double bottom. Bahkan hammer ini kan bagian dari pattern candlestick reversal ya, dan ini sudah di breakdown. So kalau misalkan kita lihat trend major weekly-nya, weekly ini minggu kemarin punya high di 585. Kalau mampu bertahan di atas 585, ini bisa jadi double bottom di weekly. So kalau misalkan untuk sekarang bagaimana, kita harus potensi dulu lah. Kalau misalkan yang udah punya barang di atas bagaimana, kita cari supportnya. Kalau gitu supportnya di sini ya,
supportnya ada di 495. 495 ini dilewati, maka Anda bisa buang di 490 ataupun 485. Satu tick atau dua tick atau maksimal boleh 3 tick dari support untuk stop loss. Carilah market ya, carilah market yang moving average-nya ini tendensinya bullish atau naik setidaknya 45 derajat naik ke atas. Jangan turun, jangan maksain lah. Sebetulnya kenapa sih eh para trader kita ini banyak gagalnya dibandingkan cuannya? Karena Anda terlalu sering berspekulasi, Pak Bu. Anda sering berspekulasi, sebetulnya ISG-nya kan naik nih. Indeks ISG-nya cenderung 5 tahun terakhir naik. Tapi kenapa mungkin ada beberapa trader yang 5 tahun terakhir ini juga nggak cuan-cuan, bahkan banyak minusnya. Kenapa? Anda terlalu banyak berspekulasi. Cobalah ikutin tren seperti IHSG yang lagi bullish. Ya udah cari market-market ya, Anda cari LQ45 yang trennya bullish up, Anda diamkan. Lebih aman dibandingkan harus mencari double bottom yang dari tren bearish. Ini kan bearish nih. Tendensinya moving average ini kan indikator identifikasi tren, indikator tren. Ya kan? Ini ujungnya menghadap ke bawah. Anda entry di sini, Anda counter trend namanya. Nah, kalau Anda counter trend, ini belum tentu benar-benar trennya naik. Iya kalau naik. Kalau di bawah turun, bagaimana lanjut turun makin hancur. Nah, sebaiknya jangan spekulasi lah. Kita cari emiten yang setidaknya menjadi tulang punggung ISG kita. Ya, kalau misalkan Anda bukan syariah ya, reguler biasa, Anda bisa cari perbankan. Tapi kalau Anda yang emiten-emiten apa namanya akunnya syariah, Anda bisa banyak kok juga LQ45 yang masuk dalam daftar saham syariah. Anda bisa ikuti trennya itu ya, daripada Anda harus berspekulasi mencari reversal pattern yang di bawah. Alhasil nantinya Anda jadi halu. Ini yang harus diantisipasi sebetulnya. Oke, MPPA masih harus wait and see. Saya masih belum bisa menyarankan entry di MPPA karena ini juga masih downtrend ya. Kita tunggu aja selesai downtrendnya. Setidaknya kalau saya sih akan lirik lagi MPPA ketika dia udah berhasil bertahan di atas berapa nih resistennya, 670. Breakout dari 670 dia udah punya tren yang positif ya. Candlenya sudah bergerak di atas moving average seperti ini. Nah, ini kan bertahan atau bergerak di atas moving average, nah bullish kan. Tapi kalau candlenya bertahan di bawah moving average ya tendensinya berarti downtrend. Anda jangan melawan tren, itu yang bikin kita hancur. Indeks ISG kita naik loh Pak Bu. Masa kita mau spekulasi? Jangan berspekulasi lah. Ya, masih banyak emiten-emiten yang lebih bagus dari MPPA. Oke, mungkin cukup emiten-emiten untuk video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya untuk membahas emiten-emiten lainnya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda dan membantu aktivitas investasi Anda. Saya Muhammad Alfian, salam cuan, sampai jumpa.